Persib Bandung tak terbendung. Kata-kata itu yang saat ini tepat untuk Maung Bandung. Di hadapan ribuan bobotoh yang memadati stadion. Maung Bandung berhasil mengamankan 3 poin penting usai menaklukkan Bali United dengan skor tipis 3-2. Kemenangan ini terasa semakin spesial. Bukan hanya karena tambahan poin yang membuat Persib kini mengoleksi 64 angka dan semakin kokoh di puncak klasemen. Tetapi juga karena cara mereka meraihnya dengan perjuangan luar biasa. Bahkan saat harus bermain dengan 10 orang di pertengahan babak kedua. Sejak peluit pertama dibunyikan, Persib langsung menunjukkan niat mereka. Tidak ada fase menunggu, tidak ada adaptasi, mereka langsung menyerang. Serangan demi serangan dibangun dari sisi sayap. Kombinasi antara Berguinho dan Ramon de Andrés Sousa beberapa kali merepotkan lini belakang Bali United. Peluang pertama pun lahir dari kerja sama keduanya. Namun sayang, penyelesaian akhir Ramon masih belum menemui sasaran. Meski begitu, satu hal sudah terlihat jelas, Persib bermain dengan percaya diri tinggi. Tak tinggal diam, Bali United perlahan mulai keluar dari tekanan. Mereka mencoba menguasai lini tengah, memanfaatkan celah yang ditinggalkan pemain Persib saat terlalu fokus menyerang. Peluang pun sempat tercipta lewat tendangan bebas Ikade Agung, sepakan kerasnya mengarah ke gawang. Namun masih mampu diamankan dengan baik oleh Teja Paku Alam, pertandingan mulai berjalan lebih seimbang. Tempo meningkat, duel-duel keras mulai terjadi. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-28, berawal dari pergerakan di sisi kiri. Eliano Reinders mengirimkan umpan silang yang akurat ke dalam kotak penalti. Di sana, Ramon de Andrés Sousa sudah menunggu, sundulan kerasnya tak mampu diantisipasi kiper Bali United. Gol. Persib unggul 1-0, stadion langsung bergemuruh, bobotoh bersorak. Dan momentum kini sepenuhnya berada di tangan tuan rumah. Setelah gol tersebut, Persib mencoba mengontrol permainan. Mereka tidak terlalu terburu, namun tetap berbahaya saat menyerang di sisi lain. Bali United tetap berusaha mencari celah, namun hingga babak pertama berakhir. Skor 1-0 untuk Persib tetap bertahan, pertandingan masih jauh dari selesai. Memasuki babak kedua, Persib kembali tampil agresif. Tekanan yang mereka bangun akhirnya membuahkan hasil di menit ke-55, berawal dari umpan William Barush kepada Eliano, yang kemudian melepaskan tembakan keras ke arah gawang kiper Bali United. Mike Hauptmaya sebenarnya sempat menepis bola, namun bola muntah langsung disambar oleh Luciano Goicoechea. Gol kedua. Persib unggul 2-0. Di titik ini, Persib terlihat sangat nyaman. Mereka unggul 2 gol dan menguasai jalannya pertandingan, namun sepak bola selalu punya cerita lain. Menit ke-64 menjadi momen krusial. Patricio Matrichardi menerima kartu kuning kedua setelah melanggar. TP Yashida kartu merah pun keluar, Persib harus bermain dengan 10 orang, situasi langsung berubah. Unggul jumlah pemain, Bali United langsung meningkatkan intensitas serangan, mereka menekan tanpa henti. Mencoba memanfaatkan kelelahan dan celah di pertahanan Persib. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil di menit ke-80, tendangan bebas TP Yashida meluncur deras ke pojok atas gawang. Tak terjangkau oleh Teja, gol. Skor berubah menjadi 2-1. Pertandingan kembali hidup. 4 menit berselang. Bali United hampir saja menyamakan kedudukan. Irfan Jaya menusuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan terukur. Namun lagi-lagi, Teja Paku Alam tampil sebagai penyelamat, bola ditepis, membentur tiang, dan keluar, stadion sempat terdiam. Lalu bergemuruh lega di tengah tekanan bertubi-tubi. Persib justru menunjukkan mental juara. Menit ke-87, sepak pojok dari Mark Klok meluncur ke dalam kotak penalti. Federico Barba melompat tinggi dan menyundul bola dengan sempurna. Gol. Persib menjauh menjadi 3-. Gol ini terasa seperti pukulan telak bagi Bali United. Namun pertandingan belum benar selesai. Di masa injury time, Bali United kembali memperkecil ketertinggalan. Menit 90+4, Jevan mencetak gol. Skor menjadi 3-2. Tensi kembali naik, namun waktu tidak cukup.
Peluit panjang pun berbunyi, skor akhir Persib Bandung 3-2 Bali United. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah tentang karakter. Dengan hasil ini, Persib kini mengoleksi 64 poin dan semakin memperlebar jarak dari pesaing terdekat, Borneo FC yang menguntit dengan 60 poin. Persija Jakarta berhasil memetik kemenangan ketika menjamu Persebaya Surabaya di pekan ke- beri Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sabtu 11 April tahun 2026 malam WIB. Duel ini berlangsung dengan sengit. Namun Persija tampil lebih klinis ketimbang Persebaya. Axel Runtukau tampil gemilang dengan catatan 2 gol. Sedangkan 1 gol lagi dipersembahkan Alano 5. Hasil ini membuat Persija Jakarta mengemas 55 poin dari 27 laga dan mereka bertahan di peringkat 3 klasemen sementara. Liga pertama sedangkan Persebaya turun ke posisi 6 dengan raihan 42 angka. Berikut laporan jalannya pertandingan tersebut. Persija Jakarta langsung tancap gas begitu laga dimulai. Mereka menunjukkan tekad untuk meraih kemenangan di hadapan Jakmania. Pada menit ke-5, Persija mengancam dari tendangan Alano. Akan tetapi bola masih belum mengarah ke sasaran. Pada menit ke-14, terjadi pelanggaran di kotak penalti Persebaya. Usai melihat tayangan ulang dari VAR, wasit memberikan penalti pada Persija. Pada menit ke-16, Alano dengan tenang mengeksekusi bola dari titik 12 pas dan membuka keunggulan Makan Kemayoran. 1-0. Pada menit ke-30, Persebaya sempat mencetak gol melalui tembakan Mihloprovic usai mendapat umpan terobosan dari Francisco Riva. Namun wasit tak mengesahkan gol tersebut karena Provic sebelumnya terjebak offside. Duel kemudian berlangsung dengan ketat. Persija mencoba bermain lebih agresif tapi beberapa serangan mereka mentok di depan kotak penalti. Jelang laga berakhir, Persija menurunkan tempo permainan. Permainan Persebaya pun berkembang dan mereka balik menekan pertahanan Makan Kemayoran. Namun sampai laga berakhir, tak ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Persebaya Surabaya tancap gas. Mereka langsung menekan pertahanan Persija Jakarta agar bisa segera menyamakan skor, akan tetapi Persebaya malah kebobolan lagi. Pada menit ke-54, Axel Runtukau sukses menjebol gawang Persebaya, memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti. Ia melesakkan bola ke pojok kiri atas gawang dengan kaki kanannya. 2-0. Duel kemudian berlangsung dengan alot. Kedua tim kesulitan untuk mencari peluang. Namun pada menit ke-76, Persija sukses mencetak gol lagi. Umpan lambung Alano ke depan kotak penalti disambut Axel dan setelah mengontrol bola. Dengan tendangan kaki kanannya ia melepas tembakan dari dalam kotak penalti 3-0. Persebaya tak menyerah meski tertinggal 3 gol. Mereka masih bersemangat untuk menyerang pertahanan Persija. Menit 90 plus 3 Persebaya hampir saja mencetak gol balasan. Namun bola sundulan Risto Mitrevski dari situasi sepak pojok hanya menghantam mistar gawang saja. Hal yang sama terjadi 2 menit berselang ketika bola sundulan Bruno Paraiba hanya mengenai tiang gawang sebelah kiri. Pada akhirnya tak ada gol lagi yang tercipta. Persija Jakarta 3-0 Persebaya Surabaya.